dari seorang dokter. Ya, jadi ini dokter ini sudah saya akan sampaikan profil dari beliau. Ya, dari beliau lahir di Jogja tahun 70. Ya, jadi kira-kira seumuran saya. Beliau lulusan dari UGM tahun 94, kemudian lulus S2 ya, dan spesialis di kulit dari Fakultas UGM tahun 2009. Kemudian beliau juga dokter umum praktek di Kalimantan. Ya, yang dari Kalimantan, ya beliau ini pernah di Kalimantan, cuma tidak disebutkan di Kalimantannya di mana. Kemudian Karanganyar, ya Karanganyar ini Karanganyar Surakarta ya, Bu Dokter ya. Oke. Karanganyar, kemudian Jakarta dan Yogyakarta di periode 95 sampai dengan 2004. Dan dari 2009 sampai dengan hari ini praktek untuk spesialis kulit di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini silahkan menyimak ya apa yang akan disampaikan beliau. Jadi karena ini penting sekali. Dan untuk itu kita akan mendengarkan penyampaian dari Ibu Dr. Nafiah Kusniati, spesialis kulit dan kelamin MSc, dokter spesialis kulit. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Bu Dokter, sebentar ya. Saya akan buka mic-nya terlebih dahulu. Ya, Ibu Dokter, sebentar. Sebentar, Bu Dokter. Ya, silakan, Ibu. Ya, terima kasih Mas Haji. Ya, sama-sama. Kedengeran ini sudah suaranya? Sudah, jelas, suaranya jelas. Cuman wajahnya enggak kelihatan, Ibu Dokter. Ya, kelihatan. Wajahnya ya. Nah, sekarang kelihatan. Sorry. Ya. Tawar ini komputernya pinjem nih. Ya, silakan Bu Dokter. Ya, bisa saya mulai ya? Ya, karena teman-teman ini penasaran tentang sunscreen itu seperti apa, atau ya nanti Bu Dokter bisa menjelaskan. Saya share materinya ya Bu Dokter ya. Ya, silakan Mas Haji. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ini saya sebenarnya ditodong nih sama Mas Haji nih. Teman kecil saya ini, teman masa kecil. Ya, jadi kita belajar bersama-sama ya malam ini. Saya juga belajar ini di sini tentang bagaimana kita menyikapi terhadap paparan matahari yang sangat banyak di negeri kita ini. Jadi saya carikan bahan-bahan tentang tips dan trik tentang sun protection. Next, Mas Haji. Ya. Jadi kalau sudah tentang matahari dan sunscreen ini kayaknya bisa menjadi perbincangan yang asik ya, sangat menarik. Ya, next. Ya, jadi kita melihat efek sinar matahari terhadap kulit. Bagian dari sinar matahari itu apa tuh yang bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita itu? Apakah semua sinar matahari itu bisa mempengaruhi ke kulit atau hanya sebagian tertentu? Jadi kalau dilihat spektrum sinar matahari, itu sinarnya ada yang sinar tampak dan sinar yang tidak tampak. Sinar tampak ya seperti yang kita rasakan, kita lihat ini, bisa kita lihat kalau kita ada pelangi. Kalau ada pelangi itu kan keluar warna, nah itu sinar matahari yang bisa kita lihat. Jadi warnanya dari merah ke ungu. Kemudian ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu bisa ada ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Nah, ultraviolet C ini tidak sampai ke permukaan bumi karena
sudah difilter sama ozon kita. Ya, silakan. Ya, sudah difilter sama ozon kita, sehingga yang sampai pada kita itu hanya ultraviolet A dan ultraviolet B. Kemudian kalau ya, next Mas Haji. Ya. Oke. Ya, jadi kita lihat di sebelahnya cahaya yang terlihat itu ada spektrum ultraviolet. Ya, panjang gelombangnya nanti bisa dilihat itu. Lanjut, next. Enggak jelas ya Mas Haji ya? Kenapa? Enggak jelas. Jelas-jelas ini radiasi UV matahari. Oh ya, jadi yang bisa sampai ke permukaan bumi itu 90–90% UVA akan sampai, kemudian UVB itu hanya sekitar 10%. Nah, faktor yang membuat kadar UV itu bisa berbeda-beda adalah sudut datang sinar matahari. Jadi dari terbit sampai terbenam itu akan berbeda-beda. Kemudian posisi lintang bumi tempat kita tinggal itu semakin ke kutub, maka sinar ultravioletnya semakin kecil. Jadi kita ada di tengah-tengah nih, ada di khatulistiwa. Jadi paparan UV-nya luar biasa. Kemudian kalau ada awan, maka semakin banyak awan, sinar ultravioletnya yang sampai akan semakin berkurang. Meskipun berkurang, tetap sinar matahari akan sampai ke permukaan bumi. Kemudian ketinggian tempat, latitudenya, itu semakin tinggi, maka sinar ultravioletnya akan semakin besar. Lalu lapisan ozon. Semakin bagus ozon di atas kita, maka semakin baik sinar UV yang akan tersaring oleh ozon. Kemudian kalau sinar matahari itu sampai ke permukaan bumi, kemudian diterima oleh permukaan bumi yang macam-macam, ada air, ada pasir, ada salju, maka pantulannya itu semakin memantulkan, maka semakin sedikit sinar ultraviolet yang akan sampai ke kulit kita. Next. Ya. Nah, sinar yang sampai ke kulit itu tidak semuanya bisa masuk ke dalam sampai lapisan di dalam, tergantung energi yang dipunyai oleh masing-masing sinar ini. Kita di sini membahas yang UVS sama UVB ya, yang dikenal banyak memberikan efek kepada kesehatan kulit. Jadi kalau ultraviolet A itu dia penetrasi atau masuknya sinar bisa jauh ke bawah kulit, sementara ultraviolet B dia hanya di permukaan, tetapi tingkat kerusakannya berbeda karena target dari lapisan kulit yang dikenai, yang dipengaruhi juga berbeda. Tetapi semuanya, dua-duanya, ultraviolet A dan ultraviolet B, dalam kadar tertentu bisa menimbulkan kerusakan pada kulit yang akhirnya akan memicu terjadinya aging atau terjadinya karsinogenesis atau pembentukan sel-sel yang tadinya normal menjadi sel ganas atau sel kanker. Lanjut. Ya. Nah, kalau kita membayangkan tentang aging, tentang ultraviolet, kita mungkin hampir sebagian besar akan berpikiran bahwa sinar matahari ini sangat berbahaya. Padahal kita tahu sinar matahari ini juga memiliki fungsi yang baik. Jadi dia bisa membantu produksi vitamin D di dalam tubuh kita, kemudian memiliki efek antimikroba sehingga sinar-sinar ini ditiru oleh pabrik-pabrik untuk
membuat disinfektan, kemudian untuk menghilangkan mikroba-mikroba itu dengan sinar matahari ini. Kemudian bisa memperbaiki kesehatan jantung, kardiovaskuler, lalu bisa memperbaiki mood, suasana hati. Kalau efek ke kulit dengan paparan sinar matahari yang cukup, kulit kita akan merespon, membuat pertahanan kulit itu menjadi tebal, sehingga pertahanan kulit untuk melindungi keamanan badan kita akan menjadi baik. Kemudian untuk ketumbuhan dan binatang juga punya manfaat yang banyak. Itu sebagian dari manfaat yang baik dari sinar matahari. Next. Ya, untuk efek buruknya, sinar ultraviolet A yang tadi panahnya ke bawahnya makin banyak, sebenarnya energinya lebih rendah dibandingkan ultraviolet B. Dia kalau masuk ke kulit kita, maka respon yang kita berikan, yang kulit berikan adalah kulitnya menjadi coklat. Dan coklatnya ini dalam kadar tertentu masih coklat yang aman. Jadi kalau kita berpanas-panas kemudian coklat, maka itu efek dari ultraviolet A. Kemudian kerusakannya lebih ringan, meskipun kerusakannya lebih ringan, tapi kalau kadar tertentu dan lama, maka juga tetap akan sama kerusakannya. Kemudian karena ini dalam, nembus kulitnya sampai dalam, sampai ke lapisan dermis, maka serabut-serabut yang menyokong ke kokohan kulit juga akan terganggu. Ini apakah suara saya kedengeran? Terdengar, Bu Dokter. Terdengar, ya? Terdengar jelas. Ya, ada yang chat nggak dengar soalnya. Oh, ya. Oke. Terdengar jelas kok. Ya, oke. Lanjut ya. Tadi karena udah nembus sampai ke dermis, di dermis itu isinya kayak apa ya? Kayak jaringan penyokong untuk biar kulit itu tetap kenyal, tetap baik. Nah, itu akan dirusak oleh ultraviolet A sehingga kulitnya menjadi keriputnya dalam, kemudian tampak kusam, tampak kendor, sagging, jadi berkantong kulitnya karena kekokohannya menjadi terganggu. Next. Ya, ini lagi nih. Jadi gambarnya kalau yang ultraviolet A itu pasti sampai ke bawah. Kemudian pertanyaan yang sering juga nanti, kapan toh ultraviolet A itu banyak, kapan toh ultraviolet B itu banyak, nanti kita lihat ya. Sekarang kita lihat dulu, kalau kita terpapar sinar matahari, efek cepatnya itu apa toh? Nah, jadi fungsinya masing-masing tadi, ultraviolet A itu akan membuat skin tanning. Ini yang dicari-cari oleh orang Eropa, orang berkulit putih. Senang kalau kulitnya gelap. Sementara kita kepengen kulitnya putih. Ini jadi peran dari ultraviolet A itu merupakan dia akan mempengaruhi melanosit. Melanosit itu sel pembuat pigmen. Melanosit akan memproduksi melanin apabila dipapar oleh sinar matahari karena dia harus bertahan. Ini harus jangan sampai serangan sinar matahari ini merusak sampai ke badan bagian dalam. Jadi produksi melanin atau pigmennya akan meningkat sehingga kulit kita akan tampak menjadi lebih coklat. Nah, itu tidak dimiliki oleh orang-orang Eropa. Jadi orang Eropa kalau kepanasan dia tidak akan
coklatnya tidak seperti kita. Jadi dia harus mengoleskan bahan yang membuat warna kulitnya menjadi lebih coklat. Kemudian akibatnya kalau untuk yang kulitnya putih, maka kerusakannya juga menjadi lebih banyak ini. Fleknya akan kelihatan, keriput, kemudian muncul tumor atau bintik-bintik kehitaman atau kecoklatan, itu bisa yang jinak ataupun sampai yang ganas. Kemudian ultraviolet B akan memicu terjadinya kulit yang merah. Jadi kulit merah atau skin burning ini terjadi 4-6 jam sampai 24 jam setelah paparan sinar UV yang berlebihan. Jadi habis ke pantai jam 12 misalnya. Nanti pulang sampai rumah jam 6 sudah kesakitan kulitnya. Jadi sampai nanti 24 jam. Nah, ini derajat keparahannya tergantung dari seberapa kuat energi sinar yang masuk saat itu dan lamanya paparan. Dari yang paling ringan kulitnya menjadi merah, sampai yang paling berat seperti luka bakar. Lepuh bahkan bisa lepas. Untuk penanganannya, kalau yang tanning tadi nanti akan hilang sendiri. Tetapi untuk yang burning ini, pada yang derajat ringan, pertolongan pertamanya adalah dibasuh dengan air yang terus-terusan. Kemudian kalau sampai ada yang perih, ada yang nyeri, ada yang sedikit akan melepuh, maka peran dari shooting agent atau bahan-bahan shooting itu untuk meredakan gitulah. Seperti lidah buaya yang dingin-dingin itu shooting agent itu bisa digunakan. Lalu kalau sampai melepuh terjadi luka bakar, maka perlu dilakukan penanganan lebih lanjut. Contohnya adalah silver sulfadiazin. Saya nggak boleh sebut merek ya di sini. Ya, lanjut. Lalu kalau sudah sinar matahari, kemudian skin aging atau photo aging. Kalau skin aging itu bisa karena usia, sesuai usia aja, usia mulai 35, 40 itu sudah mulai skin aging. Tapi kalau photo aging, karena paparan sinar matahari, yang mestinya belum terlihat menua, di umur yang lebih muda terlihat menua. Gejalanya apa saja? Jadi sunspot, di tempat-tempat yang terpapar sinar matahari akan muncul bercak-bercak kecoklatan, bercak-bercak kehitaman. Kemudian kerutan kulit, wrinkle. Nah, ini kerutannya bukan yang kerutan kalau sesuai usia atau intrinsik karena memang sudah usianya, itu kerutannya halus. Tapi kalau yang karena sinar matahari, kerutannya dalam, jadi lebih jelas wrinkle-nya. Kemudian di tempat-tempat tertentu. Lalu kulit kendor, jadi kayak kayak sagging, kayak berkantong. Lalu bisa juga muncul garis pembuluh darah di kulit wajah atau yang disebut telangiektasis. Jadi pembuluh darahnya kecil-kecil kelihatan. Sehingga kalau pas paparan sinar matahari jadi kelihatan merah gitu. Lalu banyak tumor kulit yang sering secara awam dibilang ini kutil. Tapi kutil ini ada yang jinak, ada juga yang ganas. Nah, aging ini sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh paparan sinar matahari, tetapi banyak faktor, misalnya ada polusi udara, jadi kualitas udara di sekitar kita ini kalau tidak baik, maka akan mempengaruhi
photo aging yang akan kita alami. Lalu merokok, kemudian suhu udara, pola tidurnya kurang, tidak memadai, jadi tidak sesuai dengan jam biologis yang harusnya tidur tetapi masih terjaga, itu bisa memicu terjadinya skin aging. Lalu stres ini beban pikiran, lifestyle yang berpikirnya banyak, terburu-buru, target dipasang jauh melampaui kemampuan, itu bikin stres. Jangan-jangan Pak Aji ini suka bikin stres teman-temannya ini. Lalu nutrisi. Semua happy kok, semua happy. Ya, gitu ya, semoga. Ya, terus nutrisi juga mempengaruhi. Jadi ini digambarkannya apa nih? Makanan junk food mungkin ya. Jadi yang tinggi karbohidrat, tinggi kalori, itu bisa memicu terjadinya skin aging. Lalu apa sih tanda-tandanya? Yang tadi dulu Mas Haji. Yang sebelumnya, ya. Jadi ini di foto yang kanan dan kiri ini, kalau aging-nya itu sesuai usia, ya mungkin di atas usia kita ya Mas Haji ya, sudah mulai intrinsic aging-nya kelihatan nih, sudah ada tanda-tanda ubannya kelihatan. Gitu. Kalau foto aging, rambutnya masih hitam, tapi keriputnya udah kelihatan. Lalu kulitnya bintik merahnya banyak, pembuluh darahnya kelihatan kecil-kecil. Lalu garis di sekitar bibir ini akan terlihat. Lalu warna kulitnya juga akan pucat, tidak sesegar kalau yang tidak mengalami aging yang lebih awal. Next, Mas Haji. Nah, ini contohnya, tapi kok ternyata burem ya. Jadi tanda di tangan ini juga termasuk aging. Kalau ini dijumpai pada usia di atas 55-60 itu normal. Tapi kalau ini dijumpai di usia 40, nah itu berarti sudah tanda-tanda photo aging. Ya, next. Ya, seperti ini. Jadi intrinsic aging itu menua wajar. Sementara yang photo aging bisa terjadi di umur yang lebih muda dengan gambaran yang lebih jelas, lebih apa ya? Lebih, kalau ada keriput ya keriputnya lebih dalam, kalau ada flek-fleknya lebih jelas gitu. Kemudian ada risiko terjadinya kanker. Next. Ya. Kalau tadi yang tadi ada skin tanning, skin burning itu efek jangka pendek, efek jangka panjangnya tentu yang ini barusan kita bahas, yaitu aging, photo aging, itu bila efeknya di epidermis, bila muncul wrinkle atau keriput, kemudian ada freckles, ada sunspot. Area yang terkena adalah area-area yang disebut dalam dunia kedokteran ini namanya sun exposed area. Jadi yang disebut sun exposed area adalah wajah, leher, punggung tangan yang tadi saya contohkan, lalu lengan bawah bagian luar. Itu adalah daerah-daerah yang apabila kita berdiri tegak dengan posisi siap di bawah sinar matahari, maka daerah-daerah itu akan memperoleh paparan yang paling tinggi dibandingkan daerah yang lain.
Kemudian next. Ya, efek yang di dermis, tadi kita lihat lapisan dermis itu ada di bawah, isinya adalah serabut-serabut yang menopang kekokohan kulit. Jadi elastin, kolagen, pembuluh darah itu semua ada di dermis. Nah, kalau itu rusak, maka kulitnya akan keriput, berkantong, pembuluh darahnya mudah pecah, kebentur sedikit berdarah, kebentur sedikit memar, kemudian pembuluh darahnya kecil-kecil banyak, kemudian kulitnya kering. Ya, ini juga gitu. Areanya yang terkena adalah sun expose area, sementara yang non sun expose itu tidak muncul tanda-tanda ini, jadi kulitnya lebih lembut, lebih bersih, kelihatan lebih muda dibandingkan yang daerah yang sun expose. Kita lihat berikutnya. Ya, jadi area paparan sinar matahari terhadap badan kita itu akan terpetakan seperti ini. Jadi daerah yang merah itu yang paparan dosis paparannya paling tinggi. Jadi di V of neck, jadi di daerah leher, di kerah leher itu di situ bisa muncul gejala-gejala akibat paparan sinar matahari. Lalu kalau di wajah, tidak seluruh wajah akan terpapar sinar matahari sebenarnya. Yang akan bebas adalah triangle behind ear. Jadi di belakang telinga itu nggak akan kena sinar matahari. Jarang ada tumor di situ, jarang ada pembuluh darah di situ. Lalu spare area lagi adalah under chin, di bawah dagu. Di bawah dagu di sini itu jarang dijumpai kelainan-kelainan karena kerusakan photoaging. Kemudian kelopak mata bagian atas itu juga spare area. Kemudian di atas bibir atas. Jadi itu daerah-daerah yang tidak akan merah kalau kita berjemur di pantai. Kemudian di tengkuk juga gitu. Leher itu tidak semuanya kena, yang pasti terpapar adalah di daerah kerah, di daerah V of neck. Kemudian di belakang, di daerah lipatan leher ada yang terkena, ada yang tidak. Lalu di bawah ini under watch strap dan telapak tangan. Jadi di daerah pergelangan tangan di bawahnya. Jadi di lengan itu tidak akan menjadi merah kalau kita terpapar sinar matahari. Tetapi punggung tangan merupakan daerah yang paparannya tinggi. Lalu tungkai bawah itu semua kecuali di telapak kaki. Jadi area-area ini apabila kita habis berjemur di pantai, kemudian muncul gejala-gejala di tempat yang merah ini, berarti kulit kita terkena efek tadi, efek jangka pendek dari paparan sinar matahari yang dosis tinggi. Sementara kalau ini kita menggunakan baju yang normal terlindung, maka daerah-daerah yang putih ini yang jarang atau tidak pernah terkena sunburn atau sun tanning. Ya, next. Ya, jadi perlindungan terhadap sinar ultraviolet itu sebenarnya yang utama adalah menghindari paparan sinar matahari. Tapi kan kita nggak mungkin ya berlindung terus, nggak akan bisa kita berlindung kecuali kita berada di dalam ini bunker mungkin. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari paparan sinar matahari sama sekali. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita mengurangi efek paparan ini, mengurangi paparan. Terutama untuk orang-orang yang berisiko. Siapa yang berisiko?
orang-orang yang kulitnya terang. Semakin terang kulit, semakin rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet. Kemudian yang harus kita pegang adalah bahwa fungsi sunscreen ini untuk menghalangi sinar matahari, bukan untuk menolak sama sekali, kemudian kita bisa terhindar dari efek sinar matahari. Jadi dia tetap perlu, kita harus menghindari sinar, kita perlu menggunakan perlindungan yang lain dengan pakaian yang tertutup, dengan payung, dengan topi, dengan kacamata. Seperti itu. Jadi sunscreen di sini merupakan sebagian upaya kita untuk melindungi kulit terhadap paparan sinar matahari. Next. Ya. Gimana caranya? Coba kita lihat tipsnya ini apa saja nih. Jadi kurangi waktu paparan sinar matahari. Waktu yang relatif aman adalah di bawah jam 10 pagi. Lalu setelah jam 16, ini sesuai lokasi daerah masing-masing ya, sesuai letak geografisnya, sesuai tinggi mataharinya, iklimnya, musimnya, nanti bisa dicek di internet. Lalu pada saat harus beraktivitas outdoor, harus sering berlindung, cari yang teduh gitu. Kemudian menggunakan pakaian yang sesuai, lalu bisa menggunakan payung, lalu topi, meskipun itu bukan pelindung yang total. Kemudian harus diingat bahwa sinar UV juga dipantulkan oleh air, pasir, paving block yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang dia nyampe ke air, kemudian balik ke kita. Sehingga kenapa di kolam renang, meskipun itu kolam renang tertutup, tetap pantulan UV ini akan bisa membuat kulit kita merah, membuat kulit kita kecoklatan. Itu sangat bisa terjadi. Pasir, apa ini yang pasir ya? Bermain bak pasir anak-anak di tempat yang teduh itu juga bisa. Paving block di sekitar rumah kita juga bisa memantulkan. Lalu saat hari mendung, suara saya putus-putus ya. Saat hari mendung. Jelas kok. Suaranya jelas ya. Oke. Saat hari mendung, sinar UV tetap menembus mendung atau misalnya terlalu pagi gitu ya, jam 9, jam 8 gitu. Kita tetap harus menggunakan sunscreen. Lalu kalau yang bermain di salju nih, saya belum pernah nih bermain di salju. Tetap gunakan sunscreen. Karena tetap bisa terjadi sunburn pada saat kita bermain di salju, karena itu sinar mataharinya akan terrefleksi oleh permukaan bumi. Kemudian tentang pakaian nih pasti nanti juga banyak pertanyaan. Pakaian itu bisa menyerap atau memantulkan sinar UV. Semakin tebal dan rapat serat kainnya, maka tingkat perlindungannya makin baik. Kalau untuk produsen pakaian yang mungkin quality controlnya baik, akan mencantumkan protection faktornya. Ada nanti, tapi saya nggak tampilkan di sini karena baju-baju kita di sini yang dijual juga nggak ada protection faktornya. Jadi semakin tebal, semakin rapat, maka semakin tinggi tingkat perlindungannya. Kemudian warna baju. Warna baju yang berwarna lebih tinggi tingkat perlindungannya. Yang putih,
warna putih sebenarnya paling sedikit tingkat perlindungannya. Kemudian baju yang kita pakai ini kira-kira memiliki SPF-nya 4-10. Tapi dalam keadaan basah akan berkurang. Jadi yang bermain-main air dan panas-panas di pantai, meskipun sudah menggunakan kaos, ternyata juga bukan jadi pelindung yang baik karena ininya kerjanya seperti ini. Jadi pada saat dia basah, dia nggak mampu lagi melindungi dari sinar matahari. Kemudian pakaian yang ketat. Ternyata pakaian yang ketat itu kayak apa ya? Kayak seratnya menjadi lebih tipis, menjadi lebih permukaannya menjadi longgar, tidak rapat, tidak serapat yang pakaian yang longgar. Jadi pakaian yang ketat karena dia ketarik sehingga efek perlindungannya juga akan berkurang. Nah, ini nih katanya yang bahan yang baik adalah denim, linen, lalu serat polyester. Ya, next. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagaimana kita melihat daerah kita itu seberapa tinggi tingkat paparannya, namanya indeks ultraviolet, adalah angka untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang ada di daerah kita. Jadi ini ada skalanya 1 sampai 11 kalau nggak salah. Next. Ini utamanya untuk ultraviolet A dan ultraviolet B ya. Ini bisa kita lihat di internet, ketik UV index, lalu yang akan muncul adalah next. Ya, gambar seperti ini, warnanya dari yang hijau ke ungu, dari 1 sampai 11. Lalu hasilnya adalah next. Ya, seperti ini. Jadi daerah yang hijau, berwarna hijau, maka ini paparannya rendah. Waktu untuk terbakarnya kulit itu membutuhkan waktu sekitar 60 menit paparan. Lalu di 3-5 itu daerah yang sedang, waktu untuk terbakarnya kulit dengan paparan sinar matahari di daerah ini sekitar 45 menit. Kalau di 6-7 maka burn time-nya menjadi lebih cepat lagi 30 menit. Di very high itu sekitar 15-25 menit. Kita lihat berikutnya. Ya. Ini kalau untuk memilih sunscreen-nya nih, SPF-nya nih terutama yang harus diperhatikan. Dari 1 sampai 11 sebenarnya sama semuanya ya, nggak ada perbedaannya, cuma untuk tambahannya. Jadi kalau yang di level yang rendah mungkin hanya perlu sunscreen sama kacamata. Kemudian di makin ke 11 makin banyak nih, makin banyak syaratnya. Lalu ada waktu untuk melindungi sebaiknya menghindari atau membatasi aktivitas di jam-jam tertentu. Nah, BMKG membuat seperti ini. Saya next, Mas Haji. Ya, ini di Yogyakarta hari ini, saya di Jogja. Jadi skalanya merah, UV indeksnya 8-10. Jadi very high, resiko bahaya tinggi. Mestinya sih pencegahannya harus lengkap ini. Kemudian ini
waktu yang disarankan juga disebutkan di situ. Jadi sebenarnya hampir semua akan memberikan waktu berlindungnya di jam-jam ini, antaranya 10 sampai jam 4 sore, atau kadang-kadang kalau yang lebih tinggi lagi nanti jam ininya lebih mundur, jam 17. Kemudian gunakan sunscreen SPF 30+ setiap 2 jam, bahkan pada hari yang mendung. Ya. Next. Ya, jadi kalau bicara tentang sunscreen, ini ada semua udah paham luar kepala ya. Pokoknya sunscreen itu adalah substansi yang melindungi kulit dari efek bahaya radiasi UV, kemudian menghindari penyerapan ke dalam kulit. Ada 2 jenis sunscreen, yaitu physical sunscreen. Meskipun namanya physical, tapi ini tetap bahan kimia. Jadi bahan kimia yang sifatnya fisik. Jadi memblok, memantulkan sinar matahari. Ini ada 2 jenis physical sunscreen yang dikenal baik, yaitu yang namanya zinc oxide dan titanium dioxide. Lalu chemical sunscreen itu bahan-bahan kimia yang juga mempunyai efek menyerap, memantulkan, dan memblok sinar matahari. Next. Siapa saja toh yang boleh atau sebaiknya menggunakan sunscreen? Jadi semua orang, anak-anak sampai orang tua, karena kita nggak bisa menghindar dari paparan sinar matahari. Terutama apabila orang-orang ini beraktivitas di luar ruangan. Jadi kalau di dalam rumah, meskipun di dalam rumah tetap juga menggunakan sunscreen, karena tadi sinar mataharinya akan dipantulkan oleh paving block, oleh kaca di rumah kita. Kemudian semua warna kulit dapat terkena dampak, jadi tidak hanya yang kulit coklat atau kulit coklat. Tidak hanya kulit yang terang aja yang kena, semuanya kena. Tetapi orang yang warna kulitnya lebih cerah, kulitnya yang mudah terbakar, kulit dengan freckles, kemudian kulit yang mudah merah atau nyeri saat terpapar sinar matahari, lalu orang yang rambut aslinya itu blonde atau kemerahan gitu ya, lalu orang dengan mata yang aslinya berwarna hijau atau biru, lalu ada riwayat keganasan pada keluarga, ini orang-orang yang berisiko lebih tinggi. Jadi riwayat keganasan kulit ya. Ini merupakan orang yang lebih harus concern lagi dengan pemakaian sunscreen. Next. Ya, tadi saya sebutkan yang physical sunscreen ini titanium dioxide sama zinc oxide. Lalu chemical sunscreen ini yang sifatnya blocker terhadap ultraviolet A, ada benzofenon, antranilat, kemudian avobenzone, ekamsul, lalu yang UVB blocker, aminobenzoat, sinamat, salisilat, ortokrilen, sama emisulidol. Next. Oh ya, bahan-bahan yang tadi itu bisa kita baca di ingredients dari setiap sunscreen. Jadi biasanya ditaruh di barisan awal-awal itu untuk bahan aktifnya. Mungkin nanti Mas Wisnu yang menjelaskan ya Mas Haji ya. Ya, iya Pak, Bu Dokter. Ya, lalu manfaat sunscreen saya kira udah tahu semua nih teman-teman di sini. Ini kenapa slide-nya? Oh ya, oke. Jadi intinya tadi ya sudah kita bahas dari tadi, melindungi efek sinar UV, mencegah photoaging, DNA damage yang ke arah kanker,
Kemudian perlindungannya sebenarnya untuk sunscreen ini yang diketahui adalah baru untuk ultraviolet B dan ultraviolet A itu yang bisa dilihat filtrasinya atau bisa dilihat indikatornya. Tetapi untuk tadi kan di sebelahnya visible light, yang kiri itu kan ultraviolet, yang kanan infrared. Nah, visible light dan infrared light ini belum mendapat perhatian dari produsen-produsen sunscreen sehingga ini belum dibahas. Lalu tentang ini kita ini kalau menggunakan standar efek proteksi sunscreen ini kan menggunakan aturan yang dibuat oleh Amerika ya. Nah, untuk Amerika ini belum sepakat nih untuk tentang UVA-nya, ultraviolet A-nya. Jadi ada yang menggunakan positif 1 sampai positif 4, ada yang menggunakan metode yang lain. Di kosmetik-kosmetik yang beredar di Indonesia, ada beberapa yang sudah mencantumkan tentang kemampuan proteksi sunscreen ini terhadap ultraviolet A. Jadi kalau dilihat nanti ada 30 plus, 30 plus plus, 30 plus 3, 30 plus 4 itu artinya ada perlindungan sinar matahari, sinar ultraviolet A yang sudah diukur. Kemudian untuk menambah efek dari sunscreen kadang ditambahkan bahan-bahan tambahan seperti antioksidan dan fotoliase. Nah, ini juga bisa membuat efek proteksinya lebih baik. Next. Ya, tadi sudah ya. Jadi intinya kalau yang physical sunscreen itu hanya 2, yang chemical sunscreen ini lebih banyak. Kemudian kalau yang physical sunscreen ini efek ke kulitnya, efek proteksinya begitu dipakai langsung bisa bekerja. Tetapi untuk yang chemical sunscreen butuh waktu untuk bisa menjadi efektif sebagai efek protektifnya. Jadi kalau nanti membaca tentang cara menggunakan dan waktu kapan menggunakannya, maka ini kalau ada bahan titanium dioksida, maka dia waktunya lebih cepat, nggak usah lama-lama sebelum beraktivitas, segera setelah sesaat sebelum beraktivitas digunakan itu juga bisa. Next. Ya. Lalu kalau sudah SPF, lalu SPF++ sudah, lalu kemudian bentuk-bentuk nih mau milih yang mana nih? Mau lotion, krim, mau stick, spray, atau gel. Nah, tergantung kulitnya kalau yang ini. Jadi kalau yang kulit normal nggak terlalu bermasalah, lotion pilihan yang baik. Jadi untuk kulit normal cenderung berminyak. Jadi lotion ini antaranya air dan minyak, dia lebih ada minyaknya. Jadi masuk ke kulit yang berminyak oke gitu. Ini tidak lengket karena minyaknya hanya sedikit dan mudah rata. Lalu krimnya, kalau bentuk krim ini untuk kulit yang lebih kering. Jadi banyak airnya kalau krim itu. Cuma dia lebih kental dibandingkan lotion. Lalu yang bentuk stick sebenarnya hanya dari bentuk krim ini yang dipadatkan, kemudian dia menjadi lebih mudah diaplikasikan di daerah yang sempit seperti di sekitar bibir, sekitar hidung, di sekitar mata. Ini menggunakan yang stick. Lalu spray itu cair, airnya lebih banyak. Ini cocok untuk aplikasi yang luas, lalu untuk anak-anak juga
ini lebih nyaman. Lalu yang gel ini ada alkoholnya, ada airnya banyak, lebih cocok untuk kulit berminyak. Ya, next. Ya, tentang bahan aktif sunscreen, yang physical blockers ini dia bekerjanya di 2 spektrum ya, ultraviolet A dan ultraviolet B. Sementara yang chemical ini ada yang ke ultraviolet A-nya, ada yang ke ultraviolet B-nya, jadi hanya satu. Yang physical ini lebih ideal. Ya, next. Ya, pertimbangan lain dalam memilih sunscreen nanti akan muncul nih water resistant, waterproof tuh. Kita lihat ya. Yang water resistant itu apabila produk itu dipakai ke kulit, kemudian terendam air selama 40 menit dan masih memiliki efek proteksi, maka boleh memberikan label water resistant. Jadi ini waktu 40 menit ini diperoleh dari saat dilakukan penelitian di laboratorium. Sedangkan kalau waterproof ini lebih lama waktunya, jadi produk itu boleh terendam sampai 80 menit untuk tetap memiliki efek sunscreen. Sedangkan untuk berenang, disebut water resistant apabila selama 40 menit berenang, efek proteksinya berkurangnya hanya kurang dari 25%. Jadi kalau kita nanti aplikasinya seperti ini. Jadi kalau menggunakan sunscreen yang water resistant, kemudian aktivitas berolahraga, berkeringat gitu. Nah, itu 40 menit harus diulang. Atau kalau tulisannya waterproof, maka dengan aktivitas yang mengeluarkan air, itu 80 menit efeknya masih bisa bertahan. Sedangkan berenang lebih beda lagi dengan terendam air nih. Berenang itu tidak sekedar terendam air, tetapi juga ada pergerakan dan berkeringat juga ya. Jadi ini 40 menit waktunya. Setelah berenang 40 menit, ternyata harus diulang lagi sunscreen-nya. Kemudian sunscreen juga bisa memicu terjadinya iritasi kulit, terutama yang masih menggunakan PABA, sehingga sekarang sunscreen itu banyak yang akan memberikan label non-PABA gitu atau PABA free. Sedangkan yang physical sunscreen, zinc oxide dan titanium dioxide itu reaksi sensitivitasnya minimal dibandingkan yang chemical sunscreen. Lalu iritasi pada mata yang perih pada saat menggunakan sunscreen. Ini juga bisa diatasi dengan menggunakan produk yang bahan aktifnya titanium dioxide dan produk yang water resistant. Ya, lalu tentang SPF nih, isu yang paling bikin bingung itu adalah SPF, Sun Protection Factor. 30 sebenarnya sudah memadai, kecuali orang dengan resiko yang tadi saya sebutkan bisa menggunakan SPF yang lebih tinggi. Jadi untuk kegiatan normal, SPF 30 ini cukup dengan waktu pengulangan sesuai dilihat apakah ini water resistant atau waterproof atau tidak ada label yang water ini, berarti nanti diulangnya juga bisa lebih lama dari ini, dari 40 menit sama 80 menit. Next. Ya, tadi ada yang bertanya apa sih SPF itu ya. Jadi ini tingkat perlindungan terhadap ultraviolet yang
diperoleh saat menggunakan sunscreen ini istilahnya oleh Badan POM-nya US Amerika. Jadi SPF itu, angka SPF itu diukur berdasarkan penelitian. Jadi pada saat produk itu mau dijual, dia udah diteliti dulu di orang-orang sukarelawan gitu. Kemudian dilihat, jadi pada saat orang itu tidak menggunakan sunscreen, kemudian dipapar sinar matahari, maka akan muncul kemerahan. Akan muncul ada waktunya gitu, pada berapa menit dia akan muncul kemerahan yang pertama kali gitu. Nah, setelah dikasih sunscreen, diukur lagi nih waktunya, ada perbedaan tidak. Nah, perbedaan ini yang kemudian akan menjadi angka SPF. Jadi misalnya nih pada saat pada saat tidak menggunakan sunscreen, dia akan kemerahan pada titik di 10 menit. Kemudian setelah menggunakan sunscreen, maka dia menjadi lebih lama nih, menjadi 150. Dari yang 10 menjadi ke 150. Itu kan berarti ada 15 kali, maka yang keluar adalah nilainya SPF 15. Ya. Jadi kondisi itu adalah dalam penelitian. Yang harus diperhatikan, sebelumnya dulu Mas Haji. Ya. Jadi label itu adalah label angka yang diperoleh dari penelitian. Nanti dalam prakteknya akan ada perbedaan karena berbagai kondisi, berbagai respon masing-masing orang terhadap yang harus diperhatikan adalah tingkat kemerahannya tadi. Apakah orang itu mudah menjadi merah apabila terkena sinar matahari atau tidak. Next. Ya, kita lihat di sini, SPF 15 itu mampu menghambat sekitar 93% radiasi ultraviolet B. Lalu SPF 30 bisa menghambat sampai 97% radiasi ultraviolet B. Sementara SPF yang lebih dari 30, meningkatnya efek proteksinya itu tidak kemudian menjadi lebih banyak, bisa menghambat lebih dari 100% gitu. Enggak seperti itu. Jadi 30 menjadi 40, tingkat perlindungannya mungkin hanya sekitar 97,5 atau 98, tidak akan menjadi 99. Atau menjadi SPF 50 kemudian menjadi 101 gitu. Tidak. Jadi cukup dengan SPF 30 untuk kulit kita ini bisa menghambat 97% radiasi ultraviolet B. Nah, kenapa kok di pasaran banyak sekali nih SPF yang lebih dari 50, lebih dari 30 nih, ada 40, 50, bahkan ada yang 70 atau 150. Sampai bingung saya kalau lihat itu. Jadi alasan dari produsennya ini ya, saya lihat di versi produsennya bahwa mereka menyediakan untuk orang-orang yang berisiko. Kemudian mereka mencari celah, orang mempunyai kebiasaan mengoleskan sunscreen itu tidak sesuai dengan yang dioleskan pada saat penghitungan SPF. Jadi di bawah standar ketebalan yang dilakukan di laboratorium, sehingga label SPF misalnya 30 nih, pada saat digunakan tidak sesuai ketebalan di laboratorium, maka dia nggak sampai 30 SPF-nya. Nah, oleh produsen kemudian dimanfaatkan ini, ditaruh aja, dipasang di 50 nih, supaya kalau dia ngolesin sedikit, SPF-nya dapat lebih dari 30. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, next. Ya, jadi SPF itu menandakan
proteksi terhadap ultraviolet B, sekali lagi seperti itu, dan sedikit paparan ultraviolet A yang gelombang pendek. Tapi yang gelombang panjang tidak bisa dilihat nilai proteksinya terhadap yang gelombang panjang ataupun visible light ataupun infrared. Jadi kita masih menunggu nih dari produsen-produsen ini ada nggak yang nantinya bisa menjamin proteksi terhadap 3 sinar ini yang bisa mempengaruhi ke kesehatan kulit kita. Ya, next. Ya, cara menggunakannya. Jadi digunakan untuk seluruh area yang terpapar sinar, wajah, telinga, leher, dada atas, tadi seperti gambar-gambar tadi. Dan kalau bapak-bapak yang kulit kepalanya botak, ternyata di situ juga perlu. Jadi nggak ada perlindungan rambut di situ, jadi dikasih sunscreen. Kemudian sunscreen ini akan larut oleh air, keringat, dan gesekan, sehingga orang yang sudah menggunakan sunscreen, kemudian ada air yang lewat ke situ, ada keringat yang lewat ke situ, ada gesekan, ada gosokan, maka perlu dipertimbangkan untuk mengulangi pemakaian. Lalu tadi sudah ada water resistant, ternyata harus diaplikasikan lagi setelah 3-4 jam pemakaian. Kemudian setelah berenang atau berendam, ini harus digunakan lagi sunscreen-nya. Kemudian kalau berolahraga, beraktivitas berkeringat, bergerak banyak, maka sunscreen harus dioleskan lebih sering. Nah, ternyata waktu pengolesan yang baik, ini karena sunscreen itu ada kombinasi tadi, chemical sama physical. Jadi, untuk antisipasi yang chemical, maka digunakan 15-30 menit sebelum paparan. Ya, kemudian dioleskan lagi setelah jalan nih, setelah paparan dioleskan lagi. Boleh 15-30 menit ini untuk memberikan efek terbaik, atau kita bisa gunakan 2 lapis untuk mendapatkan ketebalan yang menyerupai kondisi di laboratorium tadi, sehingga SPF-nya bisa sesuai yang dalam label. Next. Ya, tetap kembali ke prinsip bahwa pertahanan pertama terhadap sinar matahari adalah berlindung atau mengurangi paparan terhadap sinar matahari. Next. Ya. Jadi sunscreen ini bukan yang efektif 100%, kemudian tetap perlindungan yang lain tetap harus diperhatikan, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kulit kita supaya kesehatan secara keseluruhannya juga akan baik. Next. Saya kira ini materi yang bisa saya sampaikan, Mas Haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali kalau nanti banyak pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, bisa ke email saya ya. Silahkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ini penjelasannya sangat menarik sekali. Jadi kita tambah ilmu ya, Bapak Ibu ya, tambah ilmu. Ternyata beberapa hal yang selama ini belum kita pahami ya, dan ternyata bisa saat ini kita bisa sedikit mengetahui. Nah, baik Bapak Ibu, tentu saja ini ada beberapa pertanyaan, dan karena pertanyaannya banyak, ini nanti akan saya ambil dua-dua, tapi mungkin karena waktunya tidak cukup, nanti Bapak Ibu bisa berikan pertanyaan itu ke saya, nanti bisa saya teruskan ke Dr. Nafiah ya, supaya nanti bisa saya ini melalui saya, Bu Dokter ya. Oke. Begitu? Ya, oke. Baik, di sini oke. Alright. Oke. I'm here if you need anything. Yang pertama, oke, materi ini boleh di copy atau tidak, Bu Dokter? Oh,
silahkan. Silakan. Oke ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya ya. Ya, terima kasih Dr. Nafiah. Oke. Oke. Jadi di sini tadi disampaikan kan, sudah disampaikan masalah SPF yang tinggi dan dengan kompetitor ada yang lebih tinggi, kita 30, tapi Bu Dokter sudah menjelaskan ya bahwa SPF 30 sudah cukup. Yang penting mengulangi kembali, mungkin tadi sudah disampaikan. Sunscreen apa bisa dioleskan di bagian kantong mata, Bu Dokter? Semuanya boleh, Pak. Boleh ya. Oke. Ya nggak boleh masuk mata. Iya. Ibu, kadang ada juga sudah panas-panasan kulit tapi itu jadi belang tangan coklat, tapi pas kena baju putih apakah bisa dipakai barang mengandung SPF? Maksudnya begini, Ibu, kadang ada juga sudah panas-panasan kulit kita jadi belang tangannya coklat, tapi pas kena baju putih itu apakah bisa dipakai juga SPF? Jadi mungkin maksudnya SPF dipakai di tangan begitu mungkin maksudnya ya? Iya, semua bisa boleh. Ya. Tadi yang ya Dr. Nafiah tadi kan sudah memberikan gambar, ada sebuah gambar bagian-bagian mana yang bisa kita berikan ya pelindungan untuk SPF-nya. Oke. Email Bu Dokter apa Pak? Nanti bisa ke saya dulu saja ya, karena supaya bisa nanti ke saya semua, nanti semuanya ke Bu Dokter, nanti Bu Dokter. Oke, anu aja Mas Haji. Kenapa? Mas Haji rekap pertanyaannya, lalu dikirim ke saya kirim balik gitu. Oh ya, boleh ya. Ya, jadi nanti jadi kayak ada kumpulan pertanyaan gitu. Ya, boleh. Nanti ini saya rekap ya. Ini beberapa yang poin-poin penting ya. Ya. Oke, file oke. Tadi Bu Dokter sudah memperbolehkan. Apakah setelah pakai sunscreen bisa pakai krim pagi, Bu Dokter? Sesuai kebutuhan. Silahkan. Sesuai kebutuhan. Tapi biasanya gini, pemakaiannya, jadi karena kita itu mau melindungi kulit, jadi pelindungnya itu terakhir. Jadi ada pergunakan krim pagi dulu. Jadi krim pagi dulu, baru tutup dengan sunscreen. Oh, oke ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu yang bertanya, jadi krim pagi dulu baru menggunakan sunscreen. Jadi kayak covernya gitu, covernya semua itu sunscreen-nya. Ya, kemudian ada pertanyaan, Bu saya nggak cocok nih pakai sunscreen merek ABCDE ya. Oke. Ini ada yang bertanya, tapi saya tidak perlu sebutkan mereknya ya. Jadi sudah nggak cocok dengan menggunakan sunscreen. Terus sunscreen apa yang cocok buat saya, Bu Dokter? Nah, tadi dari penjelasan Bu Dokter kan sudah dijelaskan ya. Jadi ada gambaran tentang ini ya. Oke. Penyimpanan sunscreen apakah di kulkas atau di suhu ruangan cukup? Suhu ruangan cukup karena nggak ada bahan yang harus terlindungi suhu. Kan ini mau ke matahari. Oke, untuk penggunaan sunscreen yang baik jumlahnya setahu saya sebanyak 2 ruas jari. Apa benar tidak? Benar atau tidak, Bu Dokter? 2 ruas jari. Untuk satu wajah itu sekitar setengah ruas jari. Untuk satu wajah. Untuk satu wajah kira-kira setengah ruas jari ya? Iya. Oke. Sunscreen untuk kulit sensitif yang berjerawat apakah bisa? Tadi pilihannya yang kulit berminyak itu bisa menggunakan gel atau lotion. Gel atau lotion ya, yang berjerawat. Kemudian pertanyaan, kalau malam setelah pakai skincare, apakah bisa pakai sunscreen? Nah ini kalau malam. Ya, malam kita di dalam rumah tidak beraktivitas di luar, tapi ada lampu. Lampu itu juga ada, ya. Lampu itu ada visible light, ada UV-nya juga. Mau dipakai silahkan, tidak juga nggak masalah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, jadi nggak ini kaitannya karena dari Bu Dokter menjelaskan. Nah ini kalau biasanya kan teman-teman ini kan menggunakan krim malam, ya. Nah setelah krim malam itu terus ditambahin sunscreen lagi begitu maksudnya? Boleh aja, enggak juga nggak apa-apa. Oh oke, karena udah malam ya. Kalau misalnya lampunya di kamar yang terang banget mungkin akan baik menggunakan. Tapi kalau lampunya tidak terlalu terang mungkin nggak digunakan, nggak masalah. Ya oke.
Baik, sehari sebaiknya berapa kali? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dokter, kita bisa ulang berkali-kali ya. Oke. Kalau habis pakai sunscreen, boleh pakai paket DHA. Apa ini maksudnya? Sunscreen dipakai berapa kali sehari, Bu? Paket DHA apa, Ibu? Nggak tahu ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Nanti saya rekap semua pertanyaannya, saya kirimkan email, nanti saya berikan jawabannya ke grup WA ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, karena ini masih ada materi yang penting juga ya, mohon Bapak Ibu tetap ada di dalam Zoom ini. Ini oke, kalau di dapur perlu sunscreen, sudah dijawab tadi perlu. Oke, kalau habis pakai sunscreen boleh pakai bedak, boleh ya Bu Dokter ya? Boleh, nggak masalah. Ya. Bagaimana kalau langsung pakai sunscreen tanpa menggunakan krim siang atau krim malam? Jadi langsung sunscreen saja, sunscreen. Ya. Nggak apa-apa? Sesuai kebutuhan. Oh, sesuai ya. kebutuhan. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir. Nanti ini akan saya rekap semua. Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan sharekan pertanyaan-pertanyaan ini. Sunscreen bisa dipakai mulai usia berapa? Apakah mulai anak-anak? Kalau anak-anak umur berapa? Untuk sebenarnya prinsip penggunaan sunscreen itu apabila kita terpapar sinar matahari. Jadi mestinya semua bisa kan? Bagaimana, Bu Dokter? Putus tadi? Ya, prinsipnya pemakaian sunscreen ini untuk melindungi terhadap paparan sinar matahari. Jadi kalau kita mau bawa bayi kita keluar ya mestinya diolesi. Oh, bayi usia berapa, Bu Dokter? Ya, bayi yang mau dibawa keluar usia berapa? 6 bulan? Diolesi lah. Pakai yang untuk anak-anak. Oh, sunscreen anak-anak ya. Ya. Oke. Ya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Dokter. Bu Dokter tetap ada di dalam Zoom ini ya, karena ini penjelasan setelah ini adalah penjelasan tentang dari produk itu sendiri ya, karena ini mungkin juga teman-teman sudah menunggu-nunggu ya, dan nanti jangan khawatir Bapak Ibu, nanti ini materinya nanti tadi minta di-share, nanti bisa saya share, kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan saya akan rekap ya, saya akan tanyakan kepada Bu Dr. Navia untuk penjelasan dan akan saya bagikan ke grup WA ya. Baik, kita lanjutkan ya, ini lanjutkan karena ini ada beberapa yang mungkin sinyalnya tadi terputus ya, sinyal terputus sehingga ada beberapa, kemudian ada yang sudah terputus, ya apa-apa, tapi nanti bisa kita lanjutkan dan ini kita rekam, dan ini rekaman ini nanti bisa saya tampilkan di YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu masih kurang puas, kurang ini bisa melihat di YouTube ya. Baik, yang berikutnya kita akan belajar ya, kita akan belajar lagi dari pembicara lainnya. Kalau tadi adalah seorang dokter spesialis kulit, dan saat ini kita akan belajar mendapatkan materi tentang sunscreen. Kalau tadi Bu Dokter secara umum, secara kesehatan kulitnya seperti apa, penting atau tidaknya, dan seterusnya. Nah, dan pembicara kali ini yang kedua adalah beliau pernah menjadi seorang distributor untuk produk daftar G dan kimia teknis di Brataco Chemical di Jakarta. Ya. Kemudian pernah menjadi R&D Pharos Pharmaceutical di industri di Jakarta, dan produk representatif untuk Enceval, jadi ini produk di obat di Mega Trading Jakarta, kemudian di Prima Cosindo Industri Depok, kemudian di Biotrend Multi Industri Bekasi, ya karena beliau adalah background-nya adalah apoteker, ya, dan beliau saat ini sebagai owner atau pemilik dari Afro Semesta untuk Industri Kudus. Nah, oke, sudah siap-siap semua ya? Sudah siap? Kalau sudah siap, ini sekarang kita akan belajar ya, karena ini kalau tadi Bu Dokter menyampaikan tentang secara umumnya ya, secara kesehatan umum. Nah, kalau ini yang kaitannya dengan produk kita. Nah, dengan produk kita ya, beliau akan menjelaskan secara detail, dan silahkan bertanya, dan nanti jangan khawatir kalau pertanyaan belum terjawab, saya akan rekap dan saya akan tanyakan kepada beliau ya. Dan kami persilahkan ya. Untuk materi berikutnya adalah untuk Bapak Wisnu Wardani. Kami persilahkan. Nah, beri tepuk tangan Bapak Wisnu. Wisnu, mic-nya silakan dibuka.
Ya, silakan Pak Wisnu. Selamat siang, selamat malam Pak Haji. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bu Dokter. Selamat malam rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Ya, Ya, selamat malam. ya gimana Pak Haji? Ya, Produk ya? oke, saya share ya materi ya. Ya, ya Pak Haji. Ya, ini supaya teman-teman bisa langsung, karena ini teman-teman sudah nggak sabar, ya sudah nggak sabar pengen tahu seperti apa, ya sehingga ini saya sharekan dulu. Silakan, Pak Wisnu sudah muncul. Ya, sudah muncul Pak Haji. Ya. Suara saya jelas ya Pak Haji ya? Jelas, jelas Pak. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau membahas tentang produk Nirtea yang perdana untuk sun cream dengan SPF 30 ya Pak ya. Gitu. Ini dari judulnya sangat menarik sekali Pak Haji. Waktu saya terima tagline-nya untuk bersahabat dengan matahari ini, ya gitu. Ini sangat mengapresiasi sekali, ya, bersahabat dengan matahari untuk satu produk dengan sunscreen SPF 30. Kenapa? Karena dalam perawatan, ya kan gitu, kita tidak akan bisa menghindar dari paparan sinar UV, seperti yang kemarin tadi tempat dibicarakan dengan dokter ya gitu. Nah, saya tidak akan berbicara jauh tentang radiasi, tentang sebagainya, tapi saya akan lebih fokus pada satu spesifik radiasi matahari itu sendiri, selain kosmik, gamma, sinar X, ultraviolet, infrared, termasuk juga yang lain. Nah, kita akan spesifik bicara tentang UVA, B, dan C. Tapi untuk satu produk yang biasa launching di pasaran, produk dengan spesifikasi sunscreen, kita akan melepas untuk UVC-nya. Kita akan bicara produk UVA, UVB. Nah, next Pak Haji. Di situ untuk kembali Pak Haji, mohon maaf. Page 2 Pak Haji. Page 2, halaman 2 Pak Haji. Halaman 2 ini ya. Masih di halaman 2 ya. Nah, di sini untuk satu produk terdaftar resmi di BPOM RI sudah muncul NA-nya. Spesifikasi untuk komposisinya sudah sangat jelas sekali, aman, recommended untuk digunakan, ya kan Pak Haji gitu. Di situ tagline-nya adalah care and protect. Jadi memang benar-benar fungsinya adalah untuk merawat dan melindungi. Untuk urusan sunscreen atau tabir surya dalam positioning sun protecting factor 30. Oke, next Pak Haji. Nah, ini dia nih, krim ya. Krim itu menurut Farmakope Indonesia 5, krim adalah suatu bentuk sediaan setengah padat, ya, yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdisperse dalam bahan dasar yang sesuai. Ini krim menurut Farmakope Indonesia 5. Kalau krim yang dimaksud dalam hal tersebut adalah untuk obat, tapi untuk kaitannya dengan kosmetik, kita tidak akan bicara untuk yang menyembuhkan, karena kosmetik bukan menyembuhkan. Kosmetik itu adalah memperindah, merawat, mempercantik, menutupi, mewangikan, dan sebagainya. Semacam seperti itu. Jadi lepas dari efek menyembuhkan. Tidak ada klaim dalam setiap kosmetik yang berani menyebutkan menyembuhkan. Next, Pak Haji. Bahasan pertama dalam krim Nirtea yang mau saya sikapi lebih detail itu adalah basis. Basis krim dalam Nirtea ini, ya kan gitu. Ini secara umum ya, krim secara umum sebelum masuk ke Nirtea ya gitu. Krim ini terbagi atas dua tipe. Ada tipe krim atau emulsi OW dan WO. OW apa sih? OW adalah oil in water. Dalam tanda kurung itu sempat kita tuliskan MA. Minyak dalam air. Oil in water, sama ya setelah tersebut ya gitu ya. Adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Kemudian muncul emulsi atau krim tipe WO atau AM, water in oil atau air dalam minyak. Adalah emulsi yang terdiri dari butiran yang tersebar ke dalam minyak sebagai fase eksternal. Krim air dalam minyak memiliki viskositas yang lebih besar daripada tipe minyak dalam air. Daya menyebar dan daya proteksi krim minyak dalam air itu lebih baik daripada krim air dalam minyak.
daya melekatnya krim air dalam minyak lebih lama daripada krim minyak dalam air. Artinya, kebanyakan produsen sekarang lebih cenderung mengikuti tren pasar, mengikuti keinginan pasar dalam krim berbasis air. Dalam krim berbasis air, yang klaimnya itu tidak lengket, mudah blending, mudah dioles, semacam seperti itu ya. Dan Nirtea ada dalam basis air, mudah dibilas, mudah menempel, tidak lengket, gampang di blending, tidak menggumpal ketika dia menggunakan paparan opek atau twiking berikutnya, dan semacam itu. Kemudian konsep dalam Nirtea berikutnya, setelah krim kita aplikasikan, kita berharap bahwa basis itu bisa berfungsi juga sebagai light foundation. Ada di pasaran istilah light foundation dan heavy foundation. Heavy foundation itu sendiri seperti model, maaf kita menyebut merek Kelly pada, Crayolan juga pada. Nah, kita akan membuat konsep seperti semi BB cream, yang dia itu mudah untuk diaplikasikan, ringan, dan bisa sebagai alas bedak ringan. Next, Pak Haji. Masuk ke dalam komposisi di krim Nirtea. Lebih spesifik, kita akan jelaskan pada poin-poin yang berwarna. Di situ ada etil hydrol metoxisinamide, sempat tadi disebut sambuter juga, bahwa itu adalah sunscreen untuk golongan chemical untuk UVB. Kemudian titan dioxide, di situ juga sempat disebutkan physical sunscreen ada di situ. Kemudian di situ ada humectant untuk sebagai moisturizing, pelembab dan sebagainya. Kita menggunakan glycerin dan propylene glycol. Kemudian kita juga menggunakan antioksidan untuk anti-radikal bebasnya. Ketika muncul paparan, nanti akan kita jelaskan di slide yang berikutnya. Itu vitamin C untuk vitamin E untuk asetatnya. Kemudian ada juga untuk antioksidan dalam produk. Kita menggunakan butyl hidroksitoluen. Manfaat sendiri dari Nirtea, kita klaim ke BPOM, sudah kita launching ke BPOM dan ini di-approve bahwa Nirtea Care and Protect Sunscreen SPF 30 ini mengandung tabir surya yang efektif untuk menangkap efek paparan sinar UV. Dalam hal ini UVB, ya kan, kemudian menjaga elastisitas dan gelap pada kulit wajah dan mampu menjadikan riasan wajah lebih mudah dan halus. Karena bisnis sendiri memang kita larikan untuk dikomposisi light foundation. Next, Pak Haji. Fungsi sunscreen dan sunblock. Fungsi sunscreen dan sunblock ya, gitu. Jadi kami di produsen itu menangkap tren pasar munculnya sunscreen atau tabir surya dan sunblock. Ini konsepnya harus disamakan bahwa sunscreen dan tabir surya itu larinya ke UVB. Kalau sunblock itu larinya UVB plus A. Sunscreen yaitu lotion atau pelindung dari sinar matahari yang bisa menyerap ke dalam lapisan teratas kulit untuk menyerap sinar matahari yang sudah masuk dalam kulit dan dapat kita dari UVB. UVB, B itu yang dijadikan patokan untuk mengingat kita bahwa B itu akan munculnya burning, terbakar, burning. Nah, ini biasanya untuk chemical sunscreen yang biasa kita gunakan dan sangat di pasar itu OMC atau EHMC. OMC itu optimal metoxisinamide, tadi sempat disebutkan saya sudah terusutkan untuk golongan sinamide, ataupun EHMC, ethyl methoxysinamide, sinamide lagi. Kemudian sunblock, kalau sunblock ya itu mampu mencegah sinar UVA. Nah, ini kita kurung buka. A itu pasti untuk mengingat kita bahwa A itu pasti aging. Jadi dianya untuk memudahkan kita bahwa efek paparan sinar A, meskipun dia lebih rendah dari efek paparan UVB, itu adalah untuk aging, munculnya penuaan, keriput, dan turunannya.
Kemudian sunblock itu juga, dia juga berefek terhadap UVB burning. Masuk ke dalam kulit dengan melakukan perlindungan di atas permukaan kulit. Sunblock biasa digunakan saat beraktivitas berjam-jam di bawah paparan sinar matahari langsung, seperti olahraga, terus berjemur di pantai, dan lainnya, kan ya. Itu biasa kita di industri, komposisi yang sering kita pakai masih tetap eksis di opium-nitrosinamid atau EMC plus TiO2 pasta yang kita pakai, bisa powder, tapi kita sangat familiar dengan pasta, itu titanium dioxide. Tadi sempat juga disebutkan di penjelasan sebelumnya sama dokter. Komposisi dari ONC plus titanium dioxide atau EMC plus titanium dioxide itulah yang disebut sebagai broad spectrum. Lanjut Pak Aji. Nah, ini poinnya. SPF. Sempat dijelaskan dalam sebelumnya juga, dan ini kita kembali lagi untuk mempertegas ulang, bahwa dalam sunscreen atau tabir surya, itu artinya SPF itu apa? Sun Protection Factor. Untuk memberitahu sebaik apa produk tersebut melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kita ulangi lagi Pak ya, memberitahu sebaik apa produk tersebut melindungi kulit dari paparan sinar matahari. SPF juga merupakan penentu seberapa lama Anda mengalami sunburn, terbakar, UVB, larinya pasti UVB lagi. Karena di pasaran yang harus kita kejar adalah mengantisipasi soal UVB, selalu ke UVB. Itulah konsep sunscreen dan tabir surya. Perhitungnya bagaimana? SPF 15. SPF 15 itu artinya dapat menahan hingga 93% radiasi sinar UVB. Atau SPF 15 itu dengan deskripsi yang lain akan bertahan selama 10-15 menit kali SPF angka itu sendiri. Biasanya seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Dokter juga, rata-rata kulit itu kalau terpapar dengan sinar matahari memerah itu butuh waktu sekitar 10-15 menit. Kita tidak menggunakan angka terjauh, kita akan menggunakan angka terpendek, 10 menit. Rata-rata terpapar sinar matahari untuk average dari usia sekian ke sekian. Nah, dikalikan jumlah SPF yang muncul. Sehingga artinya ketika 10 kali SPF 15 itu sama dengan 150 menit atau 2,5 jam dia terlindungi. Sedangkan kalau kita bicara SPF 30 itu dapat menahan hingga 98% radiasi sinar UVB. SPF 30 itu akan bertahan selama 10 menit kali 30 menit kali 30 angka SPF, sehingga didapatkan angka 300 menit atau 9 jam. 5 jam, mohon maaf. Sehingga 5 jam. Kemudian masuk ke berikutnya Pak Haji, maaf. Antioksidan. Antioksidan ini sangat perlu dalam komposisi tambahan di sediaan SPF ya. Kenapa? Karena musuh kita itu UVB. Jelas musuh kita UVB. Bagaimana kita berlindung dan terproteksi dari paparan UVB? Sinar matahari juga akan mempercepat proses oksidasi dan penuaan kulit yang mengakibatkan radikal bebas. Sehingga ketika muncul radikal bebas, apa yang harus kita kerjakan nih? Tabir surya dengan kandungan antioksidan dapat menetralisir efek kerusakan akibat radikal bebas. Terus bagaimana dengan Nirtea? Di komposisi yang sebelumnya sempat kita sebut bahwa di situ muncul tokoferol asetat. Tokoferol asetat itulah sebagai vitamin E yang dia itu berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal efek buruk radikal bebas sinar matahari, dalam hal ini UVB. Kita akan lengkapi Nirtea itu dan komposisi antioksidannya. Dari kesaksian itu akan muncul kesimpulan semacam ini. Ini di pasarannya untuk produk-produk yang mempunyai tren sunscreen terbaik. Tabir surya atau sunscreen dengan SPF yang tinggi
tidak akan memberikan perlindungan maksimal jika tidak mengandung broad spektrum UVA dan UVB. Juga kandungan antioksidan dan pelembab untuk menambah proteksi pada kulit. Yuk kita kupas ya itu. SPF kita punya alkyl heksil metoksidinamat dengan kondisi range 30. Terus untuk UVB-nya nanti akan kita kembali lagi ke komposisi tersebut muncul titan dioksida. Titan dioksida kita tidak menggunakan titan dioksida powder karena di pasaran muncul dua, Pak. Titan dioksida powder, titan dioksida pasta. Yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah titan dioksida pasta. Apa pengaruhnya? Kalau titan dioksida pasta, dia lebih lembut, dia mudah kompatibel dengan beberapa produk komposisi yang lain. Dipakai filenya lebih oke, dipakai dia filenya lebih lembut dan mudah terdisperse. Seperti itu. Terus untuk kandungan antioksidannya ada enggak? Kita masih menggunakan vitamin E untuk tokoperal asetatnya. Gimana dengan pelembabnya? Tadi sudah kita komposisi sudah kita coba cari warna, ada gliserin, ada humectant untuk problem glycol. Sangat cukup untuk moisturizing kulit, mengurangi dehidrasi kulit, sehingga kulit masih terasa soft, lembut, comfort. Next, Pak Ali, Pak Haji. Ini adalah konsep yang diminta sama Nertea. Tanpa ini pun sunscreen cream masih bisa diklaim. Tapi dengan adanya ini, mungkin di tahun ini, bahkan di tahun-tahun kemudian, akan masih menjadi tren teman-teman yang menginginkan perawatan tambahan. Apa itu glowing agent? Nertea mempunyai glowing agent. Dia mempunyai efek lapisan coating untuk pemakaian jangka panjang. Apa isinya? Kenapa glowing di pasaran aja? Kita akan kasih deskripsi singkatnya. Glowing itu efek kilau. Dia akan memberikan shiny. Pasti akan ada unsur komposisi yang bisa membuat dia bermanfaat semacam itu, menampilkan impact semacam itu. Opsi kita jatuh pada PEG, PPG 20 family isopropyl caprylic dimeticon. Ini adalah polydimethylsiloxane termodifikasi vinyl multifungsi juga sebagai pengemulsi, memberikan indeks bias yang tinggi, rasa lembut dan pemenuhan emulsi yang mudah. Menanamkan kilo dan kilo tinggi di sistem berbasis minyak maupun air. Nah, ini untuk efek kilonya tuh. Nah, terus gimana dengan produk tambahan yang lainnya? Kita mencoba untuk menambahkan fluorocarbon sintetik. Apa itu? Adalah mineral tersubstitusi fluor yang tersusun dalam magnesium, alum silika dan sebagainya yang diikat bersama potasium dalam bahasa kimianya itu ya. Itu untuk memberikan efek feel yang lebih halus, menjadi lebih creamy, silk halus seperti itu ya, sebagai kosmetik bermineral yang diklaim aman untuk kulit. Ada kemungkinan kosmetik-kosmetik itu di kemudian hari itu akan muncul kosmetik bermineral, dan Nertea sudah mencoba untuk memberikan itu dalam sediaan berupa sunscreen cream SPF 30-nya. Mungkin semacam itu Pak Haji, konsep singkatnya saja, karena tadi sudah sangat jelas sekali dijelaskan sama Bu Dokter, tidak perlu kita upas lagi UVA, UVB dan sebagainya, tapi di sini saya akan mencoba untuk lebih fokus terhadap produk Nertea dan komposisioningnya itu sendiri. Barangkali ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, waktu saya akan memberikan sama Pak Haji. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Wisnu ya. Jadi ini tadi ada korelasinya, ada hubungannya dengan yang dari Dr. Nafiah sampaikan bahwa
ultraviolet, ada UVA, ada UVB. Nah, untuk NIRTI ini bisa untuk sunscreen NIRTI bisa untuk UVA dan UVB ya, gitu ya, Pak Wisnu ya. Fokusnya kita klaim ke sunscreen, pastinya kita akan bicara tentang UVB, Pak. Ya, tapi saya masih tetap menggiring produk sunscreen itu berbeda dari kompetitor. Kita akan bicara sunscreen dalam bentuk broad spectrum. Akan kita tambahkan model-model seperti Titan, semacam itu ada dalam NIRTEA. Itulah plusnya NIRTEA. Kita tidak bicara spektrum, kita tidak bicara UVB saja, tapi kita bisa mengklaim dia untuk UVA-nya juga. Karena di situ ada titan dioksida, kalau dalam Bu Dokter tadi, ya boleh titan dioksida, ya boleh zinc oxide, seperti itu ya. Nah, kita ada di titan pasta TiO2 itu. Kita masih menggunakan itu. Jadi justru malah nilai plusnya kita bisa mengklaim juga untuk UVA, meskipun efek UVA itu lebih rendah daripada UVB itu sendiri. Semacam itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Ini sengaja slide terakhir belum saya tutup. Ya, slide terakhir belum saya tutup. Ini berarti ini, Pak. Mudah-mudahan betul-betul testimoninya sudah seperti ini betul-betul ini. Ya. Baik Pak Wisnu. Ini slide terakhir kan memang belum saya tutup. Berarti ini selling point-nya sunscreen-nya NIRTI ini Pak ya? Selling point-nya bukan cuma ini kan Pak. Kalau dibicarakan tadi itu yang sempat dengan padakan itu kan kita tidak hanya sebagai sunscreen atau tabir surya mengklaim untuk paparan sinar UVB saja sebetulnya. Tapi kita juga bisa mengklaim paparan UVA. Karena kita juga ada titan dioksida, pasta ada di situ, Pak. Iya, tapi Badan POM, karena kita bicara sunscreen dalam jumlah yang global, sedangkan titannya dalam jumlah yang terbatas, kita tidak bisa mengklaim masuk ke sunblock, gitu, Pak. Jadi kita larinya ke sunscreen, tabir surya, SPF 30. SPF-nya. Ya, baik. Ya. Ini ada pertanyaan dari peserta. Kalau pemakaian sunscreen ada efek sampingnya enggak? Ada pertanyaan. Bisa dibantu Pak Wisnu? Ya, efek sunscreen itu sebetulnya bukan sunscreen yang bermasalah, Pak. Kadang yang bermasalah itu ada di basis krimnya. Kadang produk itu yang jenengan temukan di pasar itu basisnya bukan basis air, basisnya basis minyak. Sedangkan user itu dia sensitif terhadap basis minyak, kulitnya dia sendiri berminyak, sehingga ketika kulit minyak ketemu sama minyak, munculnya kan lebih parah Pak ya. Jadi porinya tersumbat, itu dan sebagainya, muncul keluhan semacam itu. Kembali ke basic, sebenarnya saya sendiri itu tidak ada sampai hari ini keluhan terhadap sunscreen ya, bermasalah itu tidak ada. Mau salesnya kecil, mau salesnya sampai ke 50, mau salesnya berapa, at least tidak ada masalah apa-apa dalam sunscreen di pasaran. Safety, betul safety untuk sunscreen. Mau pakai oktil methoxycinamate, mau pakai etiletil methoxycinamate atau NMC, semuanya oke, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Ada pertanyaan lagi Pak Wisnu, karena kita masih ada waktu ya. pH-nya dikatakan 6-7, berarti ke arah basah. Nah, untuk kulit aman Pak. Gimana Pak? Diulang, bisa diulang. Pertanyaan dari Pak Johan, yaitu pH-nya dikatakan 6-7, berarti arahnya adalah basah. Nah, untuk kulit apakah aman? Ya, bicara pH Pak ya, 0-7 itu adalah asam, 7 itu adalah garamnya, 7-14 itu adalah basa. Jadi perlu diperhatikan lagi, jadi sekitar 6-7 itu adalah dalam kondisi asam menuju garamnya, bukan dalam posisi basa. Sebetulnya ada THA yang dibatasi kadar penggunaannya sama Badan POM dalam posisi 2,5% untuk sediaan non-bilas. Itu aturan BPOM. Di atas itu pasti ditolak, Pak, konsepnya. Pasti akan ditolak formulasinya. Sebetulnya ada TEA. TEA itu prekursor, Pak. Diawasi penggunaannya. Tapi untuk sediaan kosmetik yang dalam batas kewajaran 2,5% untuk sediaan non-bilas, jadi tidak dibilas dengan air, Pak, ya. Untuk penggunaan krim, lotion, dan sebagainya,
itu terbatas kadar gunanya dalam posisi 2,5. Fungsi TEA itu sendiri atau triethanolamin dalam NIRTEA itu adalah pH adjuster. Untuk menentukan pH itu ada dalam posisi 6-7, sehingga sangat aman sekali. Contoh begini Pak, dulu kasus retinoic acid itu bermasalah di pasar. Retinoic acid itu klaimnya itu adalah untuk eksfolien, pengelupasan. pH-nya ada dalam posisi asam. Ketika asam itu digunakan dalam sajian krim, masyarakat atau pemakai itu biasanya menginginkan efek pengelupasan yang cepat. Ternyata prediksi itu meleset, banyak keluhan di pasar, kulitnya menjadi merah, kulitnya mengelupas, kelihatan terkesan seperti memerah, kepiting rebus, muncul semacam itu karena produk-produk itu terlalu asam. Dan itu mulai dihindari sama tren pasar yang sekarang. Harusnya produk yang baik itu seperti tidak terasa, tapi ada perubahan berangsur, tidak instan juga semacam itu, Pak Haji. Nah, kita dalam posisi ada di 6-7 pH yang recommended level use menurut versi BPOM RI. Ada yang lain, Pak? Terima kasih Pak Wisnu. Ya, ini saya lanjut lagi. Untuk kalau kulit berminyak, jadi kalau kulit berminyak lebih sensitif ya kalau pakai sunscreen NIRTI. Terus cara ngimbanginya bagaimana? Apakah pemakaiannya lebih tipis atau bagaimana? Saya tidak bicara sunscreen NIRTEA sensitif terhadap kulit berminyak. Tadi pertanyaannya ketika basis minyak ketemu kulit berminyak, ini akan bermasalah, Pak. Yang kita pakai dalam basisnya NIRTEA itu adalah basis air, water based, Pak. Kalau water based itu tidak lengket, viskositasnya kecil, mudah di blending, mudah diusap, mudah diaplikasikan dengan produk-produk yang lain. Dibersihkan pun mau dengan toner maupun micelle sangat mudah sekali. Jadi tidak ada kendala di situ dan sangat kecil resikonya terhadap kulit yang sensitif, Pak. Jadi pemakaian krim dengan basis air itu sangat justru sekali dan sangat disukai untuk pemula, bahkan berani untuk mengaplikasikan semacam itu. Kosmetik itu kadang kendalanya itu aku udah biasa ini mau pakai produk ini takut gini begini begitu gitu kan Pak ya. Tapi kalau kita bisa edukasi bahwa produknya itu adalah basis air, tidak bermasalah, impact-nya sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali, ini sangat memudahkan teman-teman untuk bisa beralih dari produk yang lain ke NIRTEA, Pak. Semacam itu yang kita maksudkan. Jadi tidak ada kendala ketika air dengan basis NIRTEA masuk ke dalam lapisan kulit wajah yang berminyak. Justru malah tidak masalah, Pak. Yang masalah itu kalau kulit berminyak karena basis minyak dalam krimnya. Nah, ini menyumbat pori, munculnya beruntusan, muncul jerawat dan sebagainya. Semacam itu, Pak Haji. Baik, Pak Wisnu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Jadi ini mungkin dua pertanyaan lagi ya, dua pertanyaan lagi saja. Nanti ini saya rekap. Saya rekap ini karena yang teman-teman di Indonesia Tengah dan Timur ini sama yang di Taiwan ini jamnya udah malam. Ada yang dari Taiwan loh nih Pak, ada yang dari Taiwan yang lihat ini, yang peserta. Oke. Pak, untuk produk sunscreen ada keterangan PA++. Itu manfaatnya untuk apa? Dan untuk produk NIRTI kenapa tidak ada dan hanya SPF saja? Produk klaim terhadap sunscreen, Pak, itu PA++, menggunakan klaim PA++ bisa, menggunakan klaim SPF bisa. Konversinya hampir sama, tidak ada kendala apa-apa di situ. Yang kita lebih familiar di Indonesia itu bukan PA++, tapi SPF, Pak, sama BPOM RI. Ada uji klinisnya di Sarasvati dan produk lab yang teruji klinis yang ditunjuk sama pemerintah di situ. Klaim terhadap PA++ supaya sangat jarang dipakai. Kita ngikutin yang familiar di customer, Pak. Orang tahunya SPF dan sering digambarkan di SPF. Jadi industrial semacam kami, daripada muncul banyak pertanyaan dan ketidakjelasan di customer, kita masih menggunakan istilah SPF, Sun Protecting Factor untuk UVB-nya. Semacam itu, Pak Haji.
Ya, baik. Itu mungkin istilah ya. Jadi kan sebenarnya sama ya. Oke. Ya. Baik. Ini satu pertanyaan terakhir. Ya. Sunscreen ini diperuntukkan untuk kulit jenis apa atau bisa untuk semua jenis kulit? Ya. Dan mulai usia berapa? Yang mulai usia berapa bisa dipakai? Ya, sangat menarik sekali. Yang nirti ya. Yang nirti ini kan mungkin ada yang lain-lain kan ini nirti kita bisa mulai umur berapa itu, Pak? Ya, nirti itu Pak, gitu Pak ya. Ini bisa digunakan untuk all type skin, tidak menutup kemungkinan harus dia kulit yang kering, kulit yang ini tidak seperti itu Pak. Beda seperti kita perawatan di dokter kecantikan, dokter klinis ya, mohon maaf nih, bukan untuk membicarakan seperti itu tidak, tapi coba kita bikin skala pembanding. Kalau dalam dokter klinik itu dianya ketemu sama pasien langsung. Anda berminyak, saya kasih basis krim ini. Anda kulit kering, saya kasih basisnya krim ini. Anda kulitnya normal, Anda kasih basis krim ini. Makanya ada dokternya dan dia bertanggung jawab terhadap satu pasien itu saja. Ganti pasien, dia bisa mengambil kebijakan yang lain. Nah, kalau dalam bisnis retail yang diawasi NA-nya sama BPOM RI, tidak bisa mengklaim bahwa ini untuk kulit ini. Makanya kita menggunakan base all type skin. Jadi kita untuk semua kulit tipe bisa, Pak. Makanya kita pakainya water base, basisnya air. Tidak mengklaim water berminyak atau apa, itu mulai kita hindari. Karena apa? Takutnya muncul kendala-kendala yang berisiko terhadap sensitivitas kulit ataupun kendala-kendala yang memerah, udema, iritasi dan sebagainya, itu coba untuk kita hindari semacam itu. Karena at least kita ternyata mengeluarkan basis minyak itu sangat diterima di pasar. Banyak respon yang positif daripada kita menggunakan basis yang berminyak. Seperti itu Pak Haji. Ya, kemudian mulai usia berapa Pak? Bisa usia, pakai? Ya, kalau bayi saya pikir nggak perlu pakai sunscreen ya Pak ya. Jadi range-nya itu ketika kita mulai banyak beraktivitas di luar. Banyak beraktivitas di luar. Ya, anak kecil pun kalau dia mulai biasa sampai paparan sinar UV dan sebagainya, itu pun sudah mulai dikenalkan sama sunscreen atau sunblock yang ada di pasar yang aman ya tentunya Pak ya, yang izin ya tentunya ya, harus mulai dikenalkan. Kalau tidak mulai dikenalkan ya kacau juga, karena memang itu adalah bagian dari protecting untuk semua jenis kulit, mau yang anak kecil maupun yang ini. Seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Wisnu atas waktunya ya. Jadi terima kasih sekali untuk penjelasannya, dan Dr. Nafiah juga terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti belum terjawab. Nanti mungkin ke Pak Wisnu ataupun ke Dr. Nafiah nanti akan saya teruskan. Dan pertanyaan-pertanyaan dari acara malam hari ini akan saya bagikan ke grup ya. Grup-grup untuk untuk informasi-informasi yang bisa diperoleh supaya kita lebih bermanfaat ya dalam memahami untuk produk-produk dari Nirti ini ya, untuk sunscreen Nirti. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Wisnu atas waktunya, Dr. Nafiah juga terima kasih.